Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik. Kebanyakan kita ibadahnya asal-asalan. Yang penting sholli, yang penting puasa. Lu hati-hati. Ada orang beramal capek masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya asal-asalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mungkin anak dengar dari Mus'ab tadi, keluarga datang dari Jakarta, dari Surabaya, kumpul di sini. Itu murni karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hati kita yang terjaga di antara kita, keluarga yang saling mencintai, yang saling menghormati, itu juga nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Yang sampai Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau engkau menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, engkau nggak akan bikin mereka saling mencintai. Nggak bisa. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah yang menjadikan hati itu jadi lembut satu sama lain. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Di penghujung setiap sholat, sebelum salam, usahakan kita membaca doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Kita tuh sering mengingat Allah di masjid, tapi kalau sudah keluar masjid nggak ingat sama Allah SWT. Padahal Allah nyuruh kita banyak ingat Allah kalau keluar masjid. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh." Kalau selesai sholat, udah kalian bertebarlah di muka bumi ini. Habis sholat Jumat tuh udah keluar sudah. Wabtaghu min fadlillah, cari rizki, cari karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran, banyaklah mengingat Allah. Jadi keluar masjid itu kita harus lebih banyak mengingat Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, beruntung dalam kehidupan ini. Kita minta agar dibantu mengingat Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Manusia ini, kata Allah Jalla Jalaluhu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu makhluk diciptakan penuh dengan keluh kesah. Ndak ono syukuri. Itu tabiat manusia. Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat musibah, dapat perkara yang tidak mengenakan, dia putus asa, marah-marah dia sama Allah. Kok aku dikasih kayak gini? Kenapa? Apa yang aku kerjakan? Subhanallah. Ketika para sahabat Nabi kalah di perang Uhud, mereka mengatakan, "Anna hadza?" Kok bisa kita kalah, kata dia. Ini ada sahabat Nabi. Afwan, ada Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada penghuni surga. Kalah mereka. Muncul ungkapan dari sebagian mereka, "Anna hadza?" Kok bisa kita kalah? Apa kata Allah? "Qul huwa min 'indi anfusikum." Ingat, itu dari kalian sendiri. Kalian penyebabnya. Manusia itu tadi kalau dapat musibah akhirnya merasa marah-marah, nggak sabaran. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat rezeki bakhil, pelit dia. Ini manusia-manusia yang perlu diperbaiki.
illal musalli, kecuali orang yang rajin sholat, ya. Orang yang rajin sedekah, orang yang yakin dengan kehidupan akhirat, dia akan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Pernah Ibrahim ibn Adham, dia bertanya kepada muridnya Syaqiq al-Balkhi. Kata Ibrahim, akhbirni amma anta alaih. Coba kasih tahu aku bagaimana engkau menghadapi kehidupan ini. Kata sang murid, amma ana, kalau aku, kata dia, idza ruziqtu akaltu. Aku kalau dapat rizik, aku yukul, aku makan. Wa idza muni'tu sabartu. Kalau aku nggak dapat rizik, ya sabar. Mungkin sebagian orang berpandangan sikap ini bagus. Dapat rizik diukul, nggak dapat, ya sabar. Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Kata sang guru, anjing-anjing di kampungku di Balkh itu kayak gitu. Lemparin daging, yukul dia. Nggak dilemparin, diam. Itu anjing-anjing di tempatku kayak gitu sikap. Ini murid seakan-akan ditampar sama gurunya. Kok disamakan sama kaleb ini, sama anjing. Terus sang murid tanya sama gurunya, kalau engkau gimana? Kata dia, amma ana idza ruziqtu athartu. Aku kalau dapat rezeki, aku berbagi. Aku lihat orang-orang yang lebih membutuhkan, aku kasih sama dia. Wa idza muni'tu syakartu. Tapi kalau aku nggak dapat rezeki, aku bersyukur sama Allah. Kok bisa orang nggak dapat rezeki bersyukur sama Allah? Karena nikmat Allah itu bukan cuma fulus. Nikmat Allah itu banyak sekali, jamaah. Kita bisa duduk nih, yang duduk di bawah sekarang nih, nggak berasa nanti kalau tua duduk di atas. Kita itu kurang mensyukuri dengkul kita, tapi kalau sudah kehilangan baru merasa. Padahal selama ini ternyata dengkul kita ini rezeki dari Allah lebih daripada yukulan yang tadi kita makan. Nikmat kaki ini, Allahu Akbar. Maka tadi sang guru mengatakan, kalau dapat rezeki aku kasih orang lain, aku berbagi, aku cari yang lebih membutuhkan. Kalau nggak dapat rezeki aku bersyukur. Artinya seorang hamba itu hidup tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita perlu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik. Kebanyakan kita ibadahnya asal-asalan. Yang penting sholli, yang penting puasa. Lu hati-hati. Ada orang beramal capek masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya asal-asalan. Allah ketika mengatakan hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah sudah datang berita kepadamu tentang kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka, orang-orang yang masuk neraka ini, penuh dengan kelesuan, kehinaan. Amilatun nasibah, bekerja, beramal, capek. Sepanjang hidupnya dia beramal, tapi masuk mana? Tasla naron hamiyah, masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata kita capek sampai tua renta beramal, masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya nggak baik. Harus ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu syaratnya yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian semuanya, dari antum semua di sini. Minal aidin wal faizin, yang artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Harapan anak jamaah ini tahu bahwa minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Itu doa. Minal aidin, doa supaya engkau menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah SWT.
atau kembali berbuka dari Idul Fitr. Wal faizin dari fauz. Semoga termasuk orang-orang yang sukses. Jadi setelah berpuasa sebulan penuh didoakan semoga diterima amalannya. Haibati fillah, karena kita selesai Ramadan. Sebagian mungkin merasa diterima Ramadan. Belum tentu diterima. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, kita ini perlu membaca sejarah. Karena dalam sejarah itu ada majdul Islam. Kejayaan Islam itu di sejarah. Kalau sekarang anak-anak muda banyak nonton drakor. Hah? Iya. Masya Allah. Mereka sibuk dengan dana drakor. Ini sejarahnya siapa yang dilihat? Lah sejarahnya dia, wala sejarahnya orang Korea. Kalau kita membaca sejarahnya Korea, mungkin kita dapat manfaat. Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka membangun negeri mereka, mungkin kita masih dapat manfaat di situ. Tapi yang dibaca ini harat-haratannya orang Korea. Semua cerita bohong, kita sampai nangis-nangis, sudah harim-harim nangis. Kenapa ini? Kenapa nangis? Ada. Apanya nangis? Dibohongin nangis. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu membaca sejarah. Bagaimana para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan doanya itu Allahumma balighna Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan doanya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. 6 bulan selanjutnya nih di bulan Syawal doa mereka apa? Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah terima dari kami Ramadan kami. Karena belum tentu puasa kita diterima kemarin. Belum tentu sholat tarawih kita diterima. Belum tentu zakat kita diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah terimalah dari kami. Ini Nabi, putranya Nabi yang dibangun Baitullah, doanya ya Allah terima dari kami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran tidak diterima. Kita sudah amalnya asal-asalan, merasa diterima. Kita perlu takut. Jangan sampai Ramadan kita, capek kita, hilang kemudian. Maka pada kesempatan kali ini, Anda ingin menjelaskan beberapa amalan yang menyebabkan pahala kita hilang. Supaya kita lebih berhati-hati setelah Ramadan ini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang murabbi, beliau itu guru yang paling teladan alaihi salatu wassalam. Kita kalau baca tentang Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana mendidik para sahabatnya, Allahu Akbar. Beliau pernah bertanya kepada mereka, hal tadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab sesuai dengan ilmu mereka. Mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut, orang yang pailit itu kalau di antara kita adalah orang yang nggak punya cash, nggak punya aset. Bangkrut sudah. Jadi uang juga nggak punya, aset juga nggak ada bangkrut. Oh gitu. Lalu Nabi menjelaskan kepada mereka, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wa zakatin wa siyamin. Mereka datang membawa pahala sholat. Ini orang baik. Hubungan dia sama Allah jangan ditanya. Dia sholat, sholatnya ikhlas, khusyuk, karena ada pahalanya. Kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya. Orang ini benar sholatnya. Bawa pahala sodakoh, zakat, sodakoh dia, Masya Allah. Orang baik, suka membantu orang lain. Yang ketiga, puasa.
puasa Ramadan, puasa sunnah. Jadi puasanya itu ada pahalanya. Walakinnahu, tapi yang jadi masalah, dia bawa itu pahala yang banyak pada hari kiamat, tapi dia pernah mencela orang lain. Bahasa sekarang mungkin membuli orang lain. Ya'ti waqad syatama hadza, dia pernah menghina fulan, dia pernah memperolok-olok fulan, dia merendahkan fulan. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh fulana berzina. Wa daraba hadza, pernah memukul fulan. Wa akhadha mala hadza, pernah mengambil hartanya fulan. Wa safaka dama hadza, ada yang sampai pernah membunuh orang lain. Maka apa yang terjadi? Fayukhad min hasanatihi. Ini orang yang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, diambil kebaikannya. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang pernah dia zalimi. Biqadri madlamatihi. Pahala yang diambil sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Berbeda dosa mencaci maki dengan dosa membunuh tentunya. Berbeda dosa mengambil hartanya fulan dengan dosa membunuh fulan. Tapi akan ditegakkan keadilan itu, diambil pahalanya. Nanti datang fulan lagi mengatakan, ya Allah, fulan pernah menghina ana. Mungkin kalau sekarang di dunia maya orang suka membuli orang lain, memberikan komentar negatif kepada saudaranya, maka pada hari kiamat kelak, kalau tidak dimaafkan sama saudaranya, diambil tuh pahalanya. Terus pahala sholatnya diberikan. Nih fulan yang capek puasa Ramadan, pahalanya dikasihkan ke fulan. Sodakoh dia yang banyak diberikan kepada fulan, sampai nol dia aja. Nol. Tidak punya pahala sudah. Jadi yang ada dia dosa. Dosa dia tetap ada. Kan nanti ada penimbangan amal soleh, amal buruk. Ada penimbangan hal itu. Jadi orang ini memiliki amal keburukan, tapi pahalanya sudah habis diborong sama orang lain. Ternyata masih ada yang nuntut sama dia. Mengatakan, ya Allah, fulan ini ya Allah punya salah sama ana. Pernah ribain ana. Pernah ngomongin keburukan ana di depan orang lain. Maka diambil lagi, habis sudah pahalanya. Gimana? Akhirnya dosanya orang yang pernah dia dizalimi diberikan kepada ini fulan. Yang pada akhirnya thumma turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai pahala Ramadan kita hilang gara-gara kita pernah mendolimin orang lain. Walaupun sedikit. Nggak usah anak pernah menyakiti fulan, tapi ya Allah, nggak banyak. Mungkin pernah dulu waktu SMA anak pernah makan di kantin sekolah, nggak bayar Ustaz. Hari kiamat nanti akan datang tuh tugas kantin nuntut kita. Anak dulu pernah getokin kepalanya sohib waktu SMA. Datang nanti pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal, zarrah itu semut. Semut yang kecil. Yang mungkin kalau jalan di tangan kita nggak kerasa. Yang beramal kebaikan sebesar itu, hari kiamat akan kita, loh ini ternyata amal soleh anak, iya akan didatangkan. Sebaliknya yang berbuat dosa sebesar semut itu pun dia akan mendapatkannya. Maka ahibati fillah, kita perlu berhati-hati menjaga amalan kita. Jangan sibuk beramal tapi lupa menjaga amalannya. Akhirnya dikasihkan ke orang amalannya. Ini buat yang perempuan. Dalam hadis Abu Hurairah, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fulana, ada fulana nih, seorang perempuan, taqumul lail, wa tasumun nahar, wa tatasaddaq. Dia itu sholat malam, sholatnya bukan yang 5 waktu. Kita tahu ya, perempuan yang sholat 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang taat sama suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya, akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang ngambil tuh amal soleh. Ini fulana sholat malam, sodakoh, kemudian puasa sunnah,
Walakinna fi lisaniha saltah tu'dhi jiran. Tapi kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada baiknya tuh perempuan, neraka tempat. Mana sholat malamnya? Mana sodakohnya? Mana puasanya? Ya nanti pada hari kiamat itu semua diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Gimana kalau ini disakiti tetangganya sendiri, yang padahal kita diperintahkan untuk menghormati tetangga. Terus ditanya tentang ada fulana, ada orang lain. Dia itu ya sholatnya biasa, puasanya biasa, tapi dia baik sama tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Dia di surga. Maka usahakan setelah Ramadan ini kita lihat apakah kita punya masalah sama tetangga kita, apakah kita punya masalah sama sohib kita, atau sama siapapun. Kalau punya masalah, kata Nabi SAW, falyatahallal minhul yawm. Hari ini minta dihalalkan. Anak kayaknya pernah dulu menganggaplah, ya kalau yang sudah tua-tua mungkin enggak, yang muda-muda dulu kita, Masya Allah, jangan suka ganggu orang lain. Kalau dikatakan pernah makan di kantin, enggak bayar, ya seperti itu, minta dihalalkan. Kalau perlu datang kepada dia, datang, bayar. Ana dulu pernah makan gorengan nggak bayar di sini, katanya. Bayar hari ini. Minta. Kalau kita pernah nyakitin fulan, pernah mukul fulan, datengin dia. Kalau dia enggak, ana nggak halal, ana akan tuntut antum pada hari kiamat. Itu hak dia. Dia menuntut hak dia. Maka kadang-kala kita perlu nyogok dia. Ayolah maafkan ana. Enggak, udahlah nih kontak motor ana buat antum. Antum ambil, yang penting maafkan ana. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari tidak berguna, harta nggak berguna. Anak-anak kita mau nolongin orang tuanya nggak berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Ada muhasabah. Selesai Ramadan ada muhasabah. Muhasabah, alhamdulillah kita sudah puasa, alhamdulillah. Cuma jangan sampai pahala ibadah kita diambil sama orang. Yang paling berat, kalau ternyata nanti yang nuntut kita itu istri kita. Gimana Jam? Ini buat bapak-bapak. Yang nuntut kita ini bukan tetangga kita, istri kita sendiri. Katanya Amr ibn Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata, seorang tabi'ut tabi'in, la tukhasimu zawjaha indallah yaumal qiyamah. Kelak akan ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia gugat suami. Apa yang dia gugat? Ya Rabb, wahai Rabbku, hadza zawj, ini suamiku. La yu'allimuni wa la yu'addibuni. Innama ya'tini bi khubzis suq. Nih suamiku nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku, nggak pernah mengenalkan aku kepadamu, ya Allah. Kerja dia cuma bawa roti dari pasar. Bas cuma memberikan sandang, pangan, papan kepada istrinya. Lupa dengan kewajiban terbesar seorang suami yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian, istri kalian, anak kalian dari api neraka. Maka jangan sampai yang nuntut kita itu pasangan hidup kita sendiri. Kadangkala seorang suami, dia, ya Masya Allah, dia menuntut haknya, istrinya suruh mengerjakan kewajiban-kewajiban dia, tapi dia sendiri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Maka jangan sampai itu terjadi. Apalagi ya nggak lama kita hidup di dunia. Rumah yang dibangun akan ditinggalkan, mobil yang dimiliki akan ditinggalkan. Kita akan hanya bersama amal kita. Ya apa kalau amal kita ternyata diambil orang lain? Habis kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.